Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohmatin Agustina, salah satu dosen di program studi agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Gresik. Spesialisasi saya pada bidang keilmuan budidaya pertanian dan perkebunan. Nah, dari beberapa mata kuliah yang ada, saya mengampu dan mengajarkan salah satu mata kuliah yang ada di program studi, yaitu sistem pertanian berkelanjutan. Mata kuliah ini memiliki bobot SKS 3 SKS, di mana 2 SKS dilakukan secara tatap muka dan 1 SKS dilakukan dengan praktikum. Kemampuan akhir yang diharapkan dari mata kuliah sistem pertanian berkelanjutan ini, di mana mahasiswa diharapkan mampu menyusun konsep pengelolaan sumber daya alam, sumber daya hayati, dan lingkungan hidup secara terpadu dan berkelanjutan dalam bentuk desain prototipe untuk pengembangan kawasan pertanian berwawasan ramah lingkungan, baik itu pada skala usaha atau skala lanskap atau skala rumah tangga, secara efektif dan inovatif, serta nantinya hasil dari desain prototipe ini mahasiswa mampu menunjukkan dan mempresentasikannya. Untuk mencapai kemampuan akhir di mana mahasiswa nantinya mampu membuat desain prototipe ini, maka mata kuliah sistem pertanian berkelanjutan ini dengan 14 kali pertemuan dan 2 kali asesmen. Di sini juga ada kemampuan yang harus dikuasai oleh mahasiswa. Untuk bisa membuat desain prototipe model dari sistem pertanian berkelanjutan secara mandiri, mahasiswa pertama harus mampu mengidentifikasi dan menganalisis latar belakang dari pertanian berkelanjutan ini. Jadi harus memahami dulu permasalahan dari sistem pertanian yang ada, sehingga akhirnya mahasiswa memilih bahwasanya sistem pertanian berkelanjutan merupakan sistem pertanian alternatif. Melalui asesmen dalam bentuk apa? Penguasaan itu ditunjukkan mereka mampu menggambarkan ya dalam poster, kemudian menjelaskan dan mempresentasikannya di kelas secara tepat. Beberapa kajian teori yang akan saya sampaikan dan kita diskusikan bersama mahasiswa untuk mencapai kemampuan-kemampuan yang diharapkan tersebut, yaitu mahasiswa akan kita sampaikan ya teori atau konsep tentang sistem, kemudian konsep pertanian berkelanjutan beserta komponen-komponen apa dari pertanian berkelanjutan itu, kemudian konsep ekosistem dan keseimbangan ekosistem, konsep dari agroekosistem, kemudian bagaimana menyusun sistem pengelolaan hama dan penyakit secara terpadu, konsep nutrisi, kemudian nutrient cycling, baik itu nitrogen, fosfor, dan karbon dalam ekosistem, kemudian zero waste management system, kemudian standar dari produk-produk organik, proses sertifikasinya, kemudian dan badan yang menyertifikasi dari produk organik tersebut. Sedangkan untuk analisisnya di sini kita akan sampaikan teori tentang Rapid Rural Appraisal atau RRA dan Land Evaluation Farming System Analysis. Saka utama kita menggunakan textbook yang dikarang oleh Ibu Dr. Lili Agustina, di mana textbook ini ada 9 topik ya, ada 9 topik yang mahasiswa harus memegang textbook ini sebagai panduan. Selain itu ada pendukung yang ditulis oleh Bapak Yogi Sugito dengan judul pengaruh faktor lingkungan terhadap pertumbuhan tanaman pada beberapa aspeknya, dan beberapa buku pendukung yang lain. Selain juga
jurnal-jurnal terkait, mahasiswa dalam tugasnya juga akan mereview jurnal-jurnal yang akan kita beri atau mahasiswa bisa mencari sendiri. Metode pembelajaran yang pertama yaitu delivery, ya, penyampaian. Di sini dilakukan secara daring, seperti itu. Nah, untuk media pembelajarannya apa? Kami gunakan Spada yang sebagai media pembelajaran utama. RPS, tugas-tugas itu kita tautkan di Spada, termasuk absensi seperti itu. Jadi kita on-kan pada saat perkuliahan. Sedangkan untuk presentasi kita menggunakan Zoom meeting. Interaksi antara saya dengan mahasiswa dalam perkuliahan ini akan terlihat ya pada saat secara aktif ya saya membuka pertanyaan-pertanyaan seperti itu, dan mahasiswa bertanya apa yang menjadi kesulitannya. Lebih lanjut lagi, saya juga menyampaikan secara terstruktur ya dalam bentuk problem solving seperti itu dalam perkuliahan itu, sehingga mahasiswa berinteraksi tidak hanya dengan saya tetapi juga dengan teman-temannya, dan kemudian secara aktif menyampaikan hasil dari diskusi ya untuk menyelesaikan problem solving yang saya sampaikan itu secara bersama di forum Zoom meeting itu. Sistem penilaian dari mata kuliah sistem pertanian berkelanjutan ini telah kita sampaikan pada awal perkuliahan, yaitu pada kontrak perkuliahan. Nah, di mana teknik penilaiannya berdasarkan apa? Berdasarkan capaian-capaian pembelajaran dengan bobot prosentase tertentu, di mana masing-masing penilaian itu sudah kita siapkan rubriknya masing-masing. Indikatornya apa? Mahasiswa itu lulus di masing-masing capaian ya jika mahasiswa dalam lembar rubrik itu bisa menyelesaikan dengan tepat ya, apakah itu tepat dalam menjelaskan, tepat dalam mengidentifikasi, tepat dalam menyusun, dan sampai tepat dalam mempresentasikan atau menyampaikan dari hasil tes ya yang sudah kita tentukan melalui apa? Melalui lembar tugas mahasiswa atau lembar asesmen mahasiswa. Selanjutnya silakan mengikuti cuplikan pengajaran yang sudah kita lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya pada perkuliahan sistem pertanian berkelanjutan. Jadi saat ini kita sudah sampai pada pertemuan ke-10 gitu ya. Nah, untuk sebelum kita masuk ke topik perkuliahan di pertemuan ke-10 ini, mohon izin Bu Rahmatin mengabsen satu-satu ya Dek ya di sini ya. Oke. Sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Di mata kuliah. Oke, di mata kuliah yang lain juga masih daring semua ya, Dek ya? Masih Bu, masih daring. Masih daring. Oke. Ya. Oke, Mas Anang hadir ya, Mas Anang hadir. Hadir Bu. Terima kasih Mas Hafid. Iya Bu. Mas Hafid hadir. Mbak Alfia.
Hadir, Bu. Terus Mbak Aninda. Hadir, Bu. Oke. Mbak Aninda hadir. Mbak Askia. Hadir, Bu. Terus Mbak Aziza. Hadir, Bu. Ya, terima kasih. Kita mulai perkuliahan ini. Kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Dek. Nah, untuk topik kita kali ini yaitu terkait dengan model pertanian berkelanjutan. Ya. Nah, di sini untuk model pertanian berkelanjutan saya saya fokuskan pada perspektif model pertanian tropik ya. Kenapa fokus perspektif model pertanian tropik ini saya angkat? Karena kita berada di daerah tropik ya. Kita tahu bahwasanya belahan bumi kita ada 3 ya, Dek ya. Ada tropik, subtropik, sama kutub ya, seperti itu. Nah, tujuan dari kita membahas capaian terkait dengan model pertanian berkelanjutan ini, tujuannya apa, manfaatnya apa, kemudian bahan kajiannya apa saja nanti yang perlu dibahas ini ya. Terus kemudian masuk ke materi ya, masuk ke teorinya nanti konsep agroekosistem itu seperti apa. Setelah memahami konsep agroekosistem baru nanti bisa memahami konsep pertanian berkelanjutan itu sendiri. Nah, nanti yang menarik apa bedanya dengan sistem pertanian terpadu kan seperti itu ya. Nah, kemudian setelah memahami konsep dari pertanian berkelanjutan itu nanti kita kenalkan ya beberapa model pertanian berkelanjutan. Nanti ada sesi diskusi ya. Nanti ada kita break room seperti itu. Silakan nanti dibuat kelompok di rumah masing-masing. Setelah itu kita simpulkan bersama. Jadi harapannya dari outline ini ya, dari outline ini harapannya nanti saudara bisa memahami dan tercapai maksud dari perkuliahan kita di topik ini ya, seperti itu. Oke, sekarang di pendahuluan dulu. Nah, ini ya. Setiap capaian pembelajaran pasti memiliki tujuan ya. Dan ini tersusun secara terstruktur dari CP yang pertama sampai CP yang terakhir. Nah, untuk CP yang keempat ini insya Allah ya. Nah, ini kita membahas salah satunya yaitu tentang model pertanian berkelanjutan. Nah, seperti itu. Jadi tujuan dari topik atau capaian pembelajaran ini diharapkan nanti saudara ya bisa menentukan ya konsep dari agroekosistem itu apa. Harus paham dulu, agroekosistem itu apa. Kemudian saudara mampu menggambarkan, tidak hanya menggambarkan atau menjelaskan, tetapi juga mampu menganalisis dari sistem di agroekosistem itu. Meliputi apa saja? Recycle system, nutrient cycling, kemudian pest management atau pengelolaan OPP ya, dan bagaimana alur distribusi pemasaran pada rumah tangga tani atau farm household. Nanti nggak apa-apa saya persilakan kalau memang ada yang kurang jelas nanti raise hand gitu. Coba insya Allah kita diskusikan bareng-bareng ya pertanyaan dari adik-adik. Oke, nah kita masuk ke
kajian teori ya, kita masuk ke materinya. Tadi apa namanya, gambaran selama kita 1,5 jam di 2 SKS tatap muka di pertanian berkelanjutan di pertemuan 10 ini, oh ya, kok aku paham ini loh, seperti itu ya. Nah, yang harus dipahami sebelum kita bisa membuat sebuah model pertanian berkelanjutan ya, harus paham dulu apa itu ekosistem, apa itu agroekosistem. Jadi prinsipnya di sini. Untuk ekosistem sudah dijelaskan di pertemuan ke-7 ya. Monggo silakan. Ada yang bisa menyampaikan ekosistem itu apa, agroekosistem itu apa, terus kemudian perbedaannya di mana, seperti itu. Perbedaan signifikannya di mana. Yuk. Silakan. Silakan yang apa? Yang masih ingat mungkin atau pernah membaca atau pernah mendengar, kemudian mendengar itu belum pernah membaca tetapi sudah bisa menganalisis, oh ekosistem itu ini loh. Kalau agroekosistem itu ini loh. Perbedaannya di sini. Seperti itu. Semampu bisa disampaikan, silakan Dek. Kalau ekosistem sendiri itu kan segala sesuatu yang ada di sekitar kita, baik itu lingkungan abiotik dan biotiknya, serta interaksi dari keduanya. Ya, betul. Kalau agroekosistem itu yang lebih terfokus kepada kegiatan pertanian, baik itu nanti yang meliputi biotik dan abiotik dan juga interaksinya. Ya. Kalau perbedaannya sendiri ya itu kalau di ekosistem kan mencakup semua biosistem. Kalau agroekosistem lebih ke bidang pertaniannya. Oke, ya betul Mbak, Mbak Atus ya. Ya, jadi ekologi itu pengertiannya apa? Pengertian dari ekologi ya, Mbak Atus tadi itu. Jadi di situ dalam sebuah apa namanya sistem itu dia ada biotik ya, hidup, makhluk hidupnya, kemudian yang dia berinteraksi dengan abiotiknya, seperti itu ya. Nah ini, nah itu pengertian dari ekologi. Nah kemudian di sini ada sistem. Nah sistem itu apa? Sistem itu berarti ada apa ya? Istilahnya aktivitas ekologi itu dia ada inputan, mengalami sebuah proses, kemudian ada output. Nah, itu namanya sistem. Ya, pengertian dari sistem seperti itu. Nah, di sini secara harfiah untuk pengertian ekosistem dalam agronomi sendiri, jadi ya ini ya semua organisme dalam satu komunitas dengan faktor-faktor abiotiknya. Nah, di mana terjadi apa di situ? Sistemnya, prosesnya terjadi transformasi energi dan juga pengolahan materi. Semua bahan ya, baik itu hidup maupun tak hidup, dia materi-materi itu saling berinteraksi, saling bertransformasi di dalam sistem itu. Nah, selanjutnya itu tadi untuk mempertahankan siklus di dalam komunitas itu, organisme dia tidak hanya membutuhkan energi, tetapi dia juga membutuhkan nutrisi. Contoh misalnya dalam fotosintesis itu ya, dalam fotosintesis yang merombak energi cahaya menjadi bioenergi, ya, energi bio. Itu kan tanaman dalam proses fotosintesis itu. Nah, terutama dari bahan alam ini ya, jadi reservoir abiotik ini dimanfaatkan oleh tanaman seperti itu. Nah, kemudian tanaman ini setelah dia memproduksi
memproduksi energi ya, sudah cukup, tanaman itu dia bisa tumbuh, ya, dia tumbuh dan berkembang, dimanfaatkan oleh konsumen. Ya. Pengurai bisa juga nanti pengurai kan terdekomposisi ya, dia menumpuk di bebatuan di tanah ya, seperti itu. Nah ini jadi kembali lagi ke reservoir abiotik, bisa juga seperti itu. Nah, kemudian untuk agroekosistem ini dia ada simple, ada kompleks ya. Nah untuk simple agroekosistem yang simple ya sudah, budidaya yang dilakukan oleh manusia itu bisa secara monocropping atau monokultur. Apa bedanya? Kalau monocropping itu apa, Dek? Kalau monocropping itu satu hamparan lahan itu padi tok. Gitu ya. Monokultur itu lebih luas lagi pengertiannya. Bisa 1 hektar itu diternak kambing semua. Atau 1 hektar itu budidaya padi semua, misalnya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah agroekosistem kompleks ya, atau mixed farming. Jadi kalau kebalikannya, kalau simple hanya mono saja, tetapi kalau kompleks ya sudah berarti berbagai macam. Nah, intinya di sini ya diversity of farm component. Jadi beragam, bermacam-macam, tidak hanya tanaman tetapi juga di situ ada ternak, ada hewan, pokoknya macam-macam ada di situ. Ternak apapun, kemudian budidaya perikanan apapun ada di situ, tanaman macam-macam apapun ada di situ dengan berbagai model budidayanya in various dimension. Jadi dengan berbagai model dimensinya, baik itu secara rotasi atau tumpang sari ya, seperti itu ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk menghasilkan ini sebuah pertanian yang berkelanjutan. Jadi ada interaksi antara satu komponen dengan komponen yang lain dari keragaman di dalam ekosistem, dalam agroekosistem itu, dalam pengelolaan budidaya yang dilakukan oleh manusia itu. Nah ini bawangnya ini karena kering, ini binaannya Mbak Atus ini ya, benda. Ini model padi Jajar Legowo ya. Nah di sini ada integrasi keterpaduannya ya, ada padi tanamannya atau tumpang sari, tidak hanya padi tapi juga ada tanaman pemata. Diintegrasikan dengan livestock, ternak bebeknya ini. Nah, tidak hanya satu yang melakukan, tapi ini modelnya macam-macam. Nah, bapaknya menyampaikan kalau yang lokasi bebek nggak pernah disemprot sama bapaknya. Nah ini ya. Nah ini ada beberapa model-model ya, model-model silahkan dipilih, kemudian masuk dalam grup kelompok ya. Nanti ada waktu 5 menit atau 10 menit, terus kemudian 1 atau 2 kelompok yang coba mempresentasikan seperti itu. Itu room berapa Mbak Atus? Room berapa? Room 3, Bu. 3. Terus kemudian room berapa lagi nih yang siap? Room 4 nggih, Bu. Oke, room 4. Ya, tadi saya sama teman-teman memilih topik tentang alley cropping yang kita diskusikan. Jadi sistem pertanian ini disebut juga sistem pertanian lorong. Cocoknya diterapkan di lahan kering, lahan yang luas, hamparan atau hutan, karena memadukan tanaman tahunan bisa dengan tanaman semusim, Ya, betul. tanaman horti, sayuran, seperti itu, Bu.
Ya, betul. Nah, untuk recycle sistemnya, misal contoh tanaman tahunan dengan tanaman legum. Tanaman legum ini kan punya kemampuan untuk menambat nitrogen. Ya. Jadi bagus untuk ketersediaan unsur hara di tanah tersebut. Dan tanaman tahunan dengan sistem perakaran yang lebih kuat itu bisa membantu menjaga kelembapan air di dalam tanah. Jadi saat kekeringan dia punya cadangan air yang cukup. Dan kalau waktu hujan dia juga bisa mencegah erosi karena sistem perakaran yang kuat di dalam tanahnya itu. Lalu untuk pengendalian hamanya bisa dipadukan dengan misal di alley cropping tadi itu dikasih juga sebaris tanaman bunga-bungaan. Jadi untuk mengecoh hama-hamanya biar tidak menyerang ke tanaman utamanya. Seperti itu, Bu. Iya, bagus. Ayo. Nah, ya kan? Coba. Ini pemahamannya seperti ini. Sistem pertanian berkelanjutan merupakan salah satu bentuk sistem pertanian atau agroekosistem yang ramah lingkungan. Nah, ya kan? Kalau ini, model pertanian berkelanjutan penting dilakukan seperti penerapan apa? Budidaya apa? Padi kompleks ya, Bu. Budidaya padi kompleks. Apa? Agar dapat mengatasi serangan hama, penyakit, dan menambah unsur hara, sehingga dapat menghasilkan produksi yang tinggi. Produksi yang Tinggi. sehat, gak tinggi. Oh iya ya, Bu. Ya, orientasinya ke sini, menghasilkan produk yang sehat, bukan produksi ya, produk yang sehat. Oke, insya Allah itu yang bisa kita bahas untuk minggu ini ya, Dek ya. Nah, selanjutnya ini untuk tugas ya, untuk tugas. Jadi nanti silahkan menganalisis ya recycle sistem alur nutrisi maupun pengelolaan hamanya seperti yang sudah dilakukan tadi di diskusi tugas di kelas tadi. Nah, pada sistem pertanian di masing-masing daerah saudara, silahkan diteropong ya di daerah masing-masing, kemudian gambarkan, kemudian ceritakan. Nah, seperti itu ya. Ini tiga alur ini. Nah, ini dikumpulkan minggu depan untuk papernya dan PPT-nya bisa diupload di aplikasi Sepada. Cukup ya? Ada yang ditanyakan? Insya Allah cukup ya, Dek ya? Insya Allah cukup ya? Ada yang disampaikan lagi? Nggih, Bu. Oke, baik. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Mohon untuk dipelajari lagi terutama kajian-kajian teorinya dengan literatur-literatur yang bisa saudara jangkau seperti itu. Selanjutnya untuk tugasnya saya kira masing-masing memiliki memiliki tempat atau ruang di mana itu ada tanaman, di mana itu ada sebuah sistem. Silahkan itu diperhatikan, kemudian dianalisis dan ditulis, kemudian dipresentasikan minggu depan. Terima kasih, Dek. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan dari saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.